Halo anak-anak, selamat pagi. Wah, sudah lama ya kita tidak berjumpa. Semoga kalian tetap sehat dan kita bisa terus bersama-sama belajar. Sebelum kita belajar, pagi hari ini kita mau mulai renungan kita. Yuk, sama-sama kita persiapkan hati kita, pikiran kita, supaya kita bisa fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, ikuti Mr. Hosea berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Sekarang kami mau mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Berkati renungan kami agar kami dapat memahami dan kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Yuk, sama-sama kita perhatikan cerita berikut ini. Judul renungan pagi kita hari ini yaitu Mengampuni karena telah diampuni. Sudah beberapa hari ini, Kenny sangat jengkel dengan teman sebangkunya yang bernama Fido. Fido menyembunyikan pensilnya di belakang pintu, hingga Kenny kebingungan. Kenny tidak mau menyapa Fido lagi, meskipun Fido sudah meminta maaf. Tapi, tak bosan-bosannya Fido minta maaf, hingga membuat Kenny semakin jengkel. Hari ini Kenny sudah bertekad akan memarahi Fido jika ia meminta maaf lagi. Dan benar dugaan Kenny. Dari jauh, Fido tampak ceria menghampiri Kenny. "Pagi Kenny," sapa Fido pada Kenny. Kenny membuang muka dengan wajah cemberut. "Masih marah ya?" kata Fido. "Maafin Fido ya, Fido menyesal. Janji tidak akan mengulangi lagi." Kenny merasa semakin marah. Diambilnya penggaris yang ada di dekatnya dan dipukulnya penggaris itu di meja. Plak! Penggaris itu patah. Kenny terkejut karena baru sadar bahwa penggaris itu punya ibu guru. Kenny ketakutan bukan main. "Wah, bagaimana ini? Pasti ibu guru marah," pikir Kenny dalam hati. Saat itulah ibu guru datang dan melihat penggaris yang ada di mejanya patah. Ibu guru pun bertanya pada Kenny, "Kenny, kamu tahu siapa yang mematahkan penggaris ini?" Dengan penuh rasa ketakutan, Kenny menjawab, Saya, Bu." Kenny menundukkan kepala tanpa berani memandang ibu guru. "Maafkan Kenny, Bu," pinta Kenny kemudian. "Baiklah, tapi sebaiknya Kenny minta maaf pada Fido, sebab ibu meminjam penggaris ini pada Fido tadi pagi." Ketakutan Kenny berubah menjadi rasa malu. Kenny sudah marah-marah pada Fido tadi, dan ternyata penggaris yang dipatahkannya itu milik Fido. Padahal sudah beberapa hari Fido minta maaf padanya, tetapi Kenny tidak mau memaafkan. Kenny melihat Fido duduk di kelas sedang membaca buku. "Fido, maafin Kenny ya," kata Kenny. Fido terkejut mendengar permintaan maaf Kenny. "Emangnya ada apa? Kok Kenny minta maaf?" tanya Fido. Kenny sudah mematahkan penggaris Fido tadi. Kenny tertunduk takut. Fido akan marah. "Oh, yang tadi itu? Tidak apa-apa. Yang penting Kenny tidak marah lagi ya," jawab Fido.
Dengan keheranan, Kenny bertanya, "Kok Fido tidak marah?" "Kenny, dosa kita yang begitu besar saja Tuhan ampuni kok. Mengapa kita tidak bisa mengampuni kesalahan kecil yang dibuat oleh teman kita sendiri? Ya kan?" jawab Fido. "Wah, Fido, kamu benar sekali. Sekali lagi maafin Kenny ya. Kemarin tidak memaafkan kesalahan Fido. Padahal Fido sudah menyesal. Kenny akan belajar untuk mengampuni orang lain." Nah anak-anak, kalian tadi telah mendengarkan dan membaca cerita renungan kita pada pagi hari ini. Kalian pasti pernah mengalami apa yang dirasakan oleh Kenny. Kalian mungkin pernah dijahili oleh teman kalian. Kalian mungkin pernah dibuat marah sama teman kalian. Tapi pagi hari ini kita belajar, kalau kita pernah marah sama teman kita harus bisa mengampuni mereka. Apalagi kalau teman kita sudah meminta maaf, kita harus mengampuni. Kenapa? Ingat, kita baru saja merayakan Jumat Agung dan Paskah. Di perayaan itu, kita belajar bahwa Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengampuni setiap dosa kita, mengampuni setiap kesalahan kita. Oleh sebab itu, kita juga harus bisa mengampuni kesalahan-kesalahan orang lain yang ada di sekitar kita, baik itu orang tua kita, teman kita, atau siapapun yang membuat kesalahan kepada kita. Terlebih bagi mereka yang sudah meminta maaf, kita harus bisa mengampuni mereka. Jadi, hari ini kita belajar untuk bisa memaafkan. Sudah siap untuk memaafkan orang lain? Nah, sekarang yuk kita baca ayat emas kita. Ayat emas kita diambil dari Efesus 4 ayat 32. Yuk kita baca sama-sama 3 kali. 1, 2, 3. "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Sekali lagi, Efesus 4 ayat 32. "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Sekali lagi ya, Efesus 4 ayat 32. "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Sebelum kita berdoa dan mengakhiri renungan pagi kita, yuk sama-sama kita nyanyi "Mengampuni, mengampuni lebih sungguh". Ikuti Mister ya. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Sekali lagi mengampuni. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Ikuti Mr. Hosea berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ajar kami Tuhan untuk dapat mengampuni sesama kami, seperti
Tuhan Yesus telah mengampuni kami. Dan biarlah setiap harinya kami boleh semakin serupa dengan Tuhan, dan kami boleh mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, demikian renungan pagi kita. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.